Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan Bapak mengingatkan kembali anak-anak untuk tetap menjaga 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Baik anak-anak, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan kembali materi yang sudah Bapak berikan pada kesempatan sebelumnya. Materi yang akan Bapak jelaskan kali ini untuk persiapan penilaian harian bersama di minggu depan. Jadi anak-anak tolong simak dengan baik ya. Nah, untuk itu mari kita simak penjelasannya secara bersama-sama. Pada kesempatan kali ini ada 2 kompetisi dasar yang akan dijelaskan, yaitu kompetisi dasar yang pertama yaitu kompetisi dasar 3.6, memahami penggunaan gerak variasi bertumpu dengan tangan dan bergantung pada gerak dasar senam lantai dengan benar. Kompetisi dasar yang kedua yaitu 3.7, memahami prosedur penggunaan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam bentuk permainan dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air atau pengenalan air. Nah, sekarang kita bahas satu persatu kompetisi dasarnya ya. Oke, sekarang kita bahas dulu untuk kompetisi dasar 3.6 tentang bertumpu dan bergantung. Bertumpu dengan tangan. Baik anak-anak, sekarang kita bahas tentang bertumpu dengan tangan. Coba perhatikan gambar berikut. Di sana ada 3 gambar atau contoh bertumpu dengan tangan. Yang pertama, bertumpu dengan tangan di lantai dan kemudian lututnya disentuhkan ke lantai. Kemudian yang kedua, bertumpu dengan tangan tetapi lututnya tidak menyentuh lantai atau diangkat seperti gerakan push up. Nah, yang ketiga, bertumpu dengan tangan pada dinding atau tembok. Ini semacam mendorong dinding seperti itu ya. Nah, sekarang apakah anak-anak tahu tujuan atau manfaat dari bertumpu itu? Nah, tujuan atau manfaatnya adalah untuk melatih otot bahu dan otot tangan. Nah, setelah tahu manfaatnya, sekarang apa itu bertumpu? Nah, bertumpu itu adalah menekan atau menolak. Gerakan bertumpu biasanya dilakukan pada saat gerakan melompat. Gerakan berikutnya yaitu bergantung pada tiang. Gerakan bergantung adalah gerakan memposisikan diri dengan berpegangan pada suatu alat dan posisi bahu pada gerakan ini harus bergantung. Coba perhatikan pada gambar, ada seorang anak sedang bergantung di tiang besi atau di ranting pohon atau dahan pohon ya. Gerakan bergantung bisa dilakukan dengan gerakan mengayunkan badan ke depan dan ke belakang, juga ke kiri dan ke kanan. Untuk melakukan gerakan bergantung tentunya harus didampingi oleh orang tua. Nah, adapun manfaat dari gerakan bergantung yaitu untuk melatih otot tangan dan otot bahu. Berikutnya, Bapak akan menjelaskan tentang kompetisi dasar 3.7 yaitu tentang pengenalan air. Simak penjelasannya ya sebagai berikut. Pengenalan air bertujuan untuk menyesuaikan kondisi tubuh dengan air sebelum melakukan aktivitas air. Pengenalan air adalah suatu bentuk latihan dasar sebelum melakukan gaya renang. Aktivitas pengenalan air biasanya dilakukan kepada setiap orang yang ingin belajar renang. Aktivitas pengenalan air memiliki tujuan tersendiri. Tujuan dari aktivitas pengenalan air adalah sebagai berikut. 1. Untuk membiasakan bergerak dalam air. 2.
agar perenang dapat merasakan pengaruh air terhadap gerakan tubuh manusia. 3. Agar perenang dapat merasakan pengaruh ketika bernapas di dalam air. 4. Agar membiasakan diri mengontrol keseimbangan tubuh di dalam air. 5. Meningkatkan rasa keberanian ketika berada di dalam air. Ada beberapa tahapan pengenalan air, diantaranya yaitu tahap membasahi diri dengan air. Caranya adalah masukkan pelan-pelan ke kolam renang yang dangkal. Basahi mukamu dengan air, kemudian masukkan mukamu ke dalam air sebatas telinga dengan mata membuka. Terakhir, angkat muka dari air, buang napas melalui mulut. Lakukan gerakan berikut berulang kali. Berikutnya adalah tahap mengambil napas di dalam air. Cara mengambil napas di darat dan di dalam air tidak sama. Adapun tahapan mengambil napas dalam air adalah: pertama, berdiri di dekat tepian kolam, tidak terlalu ke tengah dan bersiap dengan mengambil napas yang dalam. Kemudian masukkan kepala dengan cara jongkok sambil membuang napas secara perlahan melalui mulut. Terakhir, berdiri hingga badan tegak disertai mengambil napas. Lakukan gerakan ini berulang kali supaya anak-anak bisa terbiasa cara mengambil napas di dalam air. Untuk kegiatan pengenalan air ini, tentunya di masa pandemi seperti ini tidak dilakukan di kolam renang ya. Tetapi anak-anak semuanya harus paham cara-cara pengenalan air meskipun tidak praktek secara langsung di kolam renang. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Bapak untuk persiapan penilaian harian bersama. Untuk itu simak baik-baik ya materi yang barusan, bisa disimak secara berulang kali. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali dengan Bapak di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.